Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Alvito dan Nova Ginting selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Presentasi, serta teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting kita hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi hati yang berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai adanya kasus baru di dunia. Usai kasus COVID merebak, kini disusul dengan adanya varian baru yakni virus Omicron. Omicron merupakan hasil mutasi COVID-19, kini mendapat perhatian penuh oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yang mana pertama kali dilaporkan pada tanggal 24 November 2021 dan diduga kasus pertama berasal dari Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, kasus pertama Omicron pada tanggal 15 Desember 2021, yakni seorang pekerja di Wisma Atlet. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaan yang ditimbulkan bagi kesehatan dari Omicron dan Delta yang 2 tahun terakhir ini merebak? Sepertinya belum familiar ya. Salah seorang dokter dari All Institute of Medical Science mengungkapkan bahwa Omicron mungkin tidak menyebabkan sesak nafas seperti Delta, karena kemungkinan varian baru ini berkembang biak di tenggorokan saja, bukan pada sistem pernapasan. Selain itu, hilangnya penciuman dan rasa yang merupakan tanda-tanda umum Delta hampir tidak terlihat dalam kasus Omicron. Menurut WHO, varian Omicron 80% lebih cepat menularkan daripada varian Delta. Dengan cepatnya penularan tersebut, kini Indonesia merupakan negara ketiga di ASEAN dengan kasus Omicron tertinggi. Ngeri sekali bukan? Namun, di Indonesia sendiri, adanya Omicron ini terlalu dihiraukan oleh masyarakat, serta dapat dilihat pada saat libur Natal dan Tahun Baru, bahwasannya tidak ada penyepakatan yang begitu ketat. Sehingga, masyarakat dapat dengan bebas berpergian dan kurangnya penggunaan protokol kesehatan. Padahal, hal ini mampu menjadi pemicu meningkatnya angka penyebaran Omicron yang kini semakin tinggi. Bahkan di Indonesia sendiri, angka positif Omicron berasal dari pelawat luar negeri. Dan bahkan sumber Omicron di Indonesia saja diduga oleh seorang yang usai melakukan perjalanan dari Nigeria dan melakukan karantina di Wisma Atlet. Meskipun kita tahu akan bahayanya penyebaran Omicron, ada saja kasus di Indonesia yang mana pasien Omicron ini kabur dari karantina Wisma Atlet, atau dapat dikatakan lolos dan mendapatkan dispensasi karena alasan keluarga. Apakah menurut teman-teman hal ini merupakan hal yang make sense? Ada baiknya, setelah kasus ini, karantina kesehatan seperti ini dapat diperketat, karena akan menimbulkan penyakit yang menular dan membahayakan masyarakat lainnya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia pastinya tidak diam saja, sehingga adanya beberapa kebijakan baru mengenai penanggulangan penyebaran Omicron ini. Dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju, yang pertama adalah seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar. Yang kedua, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara yang memiliki angka Omikron tinggi. Yang ketiga, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara yang ada pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Dan yang keempat, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri. Di luar ke-11 negara yang masuk daftar, menjadi 7 dari sebelumnya 3 hari. Semoga masyarakat bisa lebih aware lagi dengan adanya Omicron ini, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta menaati segala kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan rantai penyebaran Omicron ini. Karena saling menjaga lebih baik daripada saling mengobati. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ditulis di kolom chat, maka akan saya balas di sesi berikutnya. Terima kasih, Om Santi Santi Om. Mana nih?